Shalom, selamat berjumpa kembali rekan-rekan persekutuan kaum pria Gereja Kebait Jemaat Sangatta. Pada saat ini kita bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi kita, kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kita selalu. Kita bersyukur bahwa meskipun di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, persoalan demi persoalan kita temui, tetapi damai sejahtera Tuhan senantiasa memampukan kita di dalam menghadapi semuanya itu. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, saya mengajak kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, jejakmu Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap bertahan. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Kita ulang pujian kita, katakan bersama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gersang. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Mari kita berdoa. Bapa, terpuji namamu, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang memelihara, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa menjalani hidup kami hari lepas hari, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi Engkau menuntun, Engkau menyertai kami dari waktu ke waktu sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang begitu baik Engkau berikan bagi kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami. Tuhan kiranya memberi kami roh hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada saat ini saya pilih dalam Injil Markus pasal 10. Markus pasal 10 dari ayatnya yang ke-41 sampai dengan 45. Markus pasal 10 ayat 41 sampai dengan 45. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata,
Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin atas firman Tuhan. Firman Tuhan kita renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu menjadi besar. Menjadi besar. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, melalui perikop yang kita melalui nas firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mengisahkan tentang kedua murid, ya, tentunya murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, di mana keduanya meminta satu hal yang unik kepada Tuhan, ya, kepada Yesus. Mereka meminta untuk berada di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaan surga. Ya, ini murid yang unik, ya, berbeda dari yang lain. Permintaan mereka itu sungguh luar biasa. Mereka menginginkan bahwa ya mereka mendapat tempat di kiri kanan Yesus nantinya di surga. Keduanya ingin menjadi yang terbesar di antara murid yang lain. Keduanya ingin menjadi lebih nampak daripada yang lain di dalam kehidupan mereka. Satu hal yang luar biasa, satu semangat yang luar biasa bahwa mereka ingin tampil beda gitu. Ya. Mereka ingin tampil beda. Mereka ingin menjadi yang terbesar di antara murid yang lain. Besar dalam hal ini bukan berarti secara fisik, tetapi yang dimaksudkan adalah besar dalam arti dihargai, ya, disanjung, dihormati, dipuji lebih dari orang lain. Ya, keinginan untuk menjadi besar adalah juga keinginan semua orang, keinginan manusia pada umumnya. Karena hal ini yang merupakan salah satu sifat dasar manusia. Oleh karena itu, dalam percakapan antara Tuhan Yesus dan kedua murid dalam hal permintaan mereka, Yesus tidak menolak. Yesus tidak menolak ataupun juga menerima begitu saja. Tetapi Yesus memberikan gambaran bahwa untuk menjadi besar dan untuk menjadi terkemuka tidak diperoleh dengan mudah. Tidak didapatkan dengan gampang. Ada hal yang harus dilakukan, ya. Ada hal yang harus dikerjakan. Dan melalui jawaban Yesus kita bisa mengetahui apa yang menjadi rahasia untuk menjadi seorang menjadi besar atau terkemuka, atau apa yang menjadi dasar atau kunci sehingga orang bisa menjadi besar dan terkemuka. Ini jugalah yang dilalui oleh Yesus sehingga ia menjadi pribadi yang terkemuka. Ya, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga dia menjadi pribadi yang diperhatikan, yang dihormati, yang disanjung oleh banyak orang. Ya. Saya percaya bahwa saya dan saudara bisa menjadi besar. Ya. Besar dalam konteks Alkitab. Ya, contoh sikap yang dimiliki oleh Yesus di dalam pembacaan kita. Ya. Yesus mau untuk orang bisa menjadi besar di dalam kehidupannya. Yang pertama di dalam ayat yang ke-45, ya, rela berkorban. Mau berkorban, bersedia berkorban. Itu yang Yesus sampaikan. Rela berkorban adalah hal yang sulit untuk dilakukan oleh banyak orang. Rela berkorban sesuatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sekalipun dia orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Memang benar. Banyak orang mau berkorban, tetapi pada akhirnya mereka menuntut. Ya. Ini kenyataan, ini fakta yang terjadi. Ya. Jawaban yang Yesus berikan kepada Yakobus dan Yohanes adalah sesuatu hal yang dijalani oleh Yesus.
sesuatu hal yang sedang dikerjakan oleh Yesus di dalam pelayanannya. Sebenarnya bagaimana kita ketahui bahwa Yesus adalah penguasa alam semesta, dia raja di atas segala raja, yang terkemuka di surga dan di bumi. Akan tetapi ia rela berkorban, masuk ke dalam dunia, ia rela mati untuk menebus dosa manusia, untuk menjadi teladan bagi manusia. Ini kerelaan yang luar biasa. Ini kesiapan yang luar biasa yang Yesus teladankan, yang Yesus perlihatkan kepada murid-murid dan kepada semua orang. Pengorbanan Yesus bukan pengorbanan yang mudah. Pengorbanan Yesus bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Tetapi pengorbanan Yesus adalah pengorbanan dalam perwujudannya sebagai manusia yang terbatas di dalam banyak hal. Namun dia mau melakukan semuanya itu dengan kesungguhannya. Karena dia mengasihi saya. Karena dia mengasihi kita semua. Pengorbanan Yesus bukan sesuatu hal yang mudah. Dalam menyatakan sebagai manusia yang terbatas dalam banyak hal. Kalau kita merenungkan saudara. Seandainya Yesus membatalkan pilihannya. Seandainya Yesus tidak mau berkorban untuk saya dan saudara. Dia tidak mau mati di kayu salib. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita semua. Dan ini akan menjadi musibah besar bagi saya dan saudara. Menjadi malapetaka besar bagi manusia. Ketika Yesus tidak mau berkorban. Tetapi karena pengorbanannya, ia menjadi seorang tokoh yang paling besar dan terkenal di dunia. Ini suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena kasihnya yang mau mengorbankan dirinya. Di dalam ayatnya yang ke-39, Yakobus dan Yohanes menyanggupi jawaban Yesus bahwa untuk menjadi besar mereka harus minum cawan penderitaan. Hal itu terbukti di dalam kehidupan mereka. Yakobus menjadi target utama Herodes untuk dibunuh. Sedangkan Yohanes harus menderita di dalam pembuangan di Pulau Patmos. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terkemuka dan diakui kebesaran mereka oleh orang-orang pada zamannya. Artinya bahwa apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus inginkan di dalam kehidupan mereka, itu terbukti. Itu terbukti bahwa mereka siap berkorban bagi Kristus. Yang kedua, kunci untuk menjadi besar di dalam Kristus. Ayatnya yang ke-43 dan ayatnya yang ke-44. Firman Tuhan berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin, ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang kedua yaitu menjadi pelayan. Menjadi pelayan. Menjadi pelayan atau hamba yang dimaksudkan di dalam dua ayat ini adalah suatu tindakan yang dipilih dengan bebas, tidak dengan paksaan, tetapi dengan penuh kesadaran. Hal ini telah dilakukan oleh Yesus ketika dia membasuh kaki muridnya, memberikan contoh kepada murid-murid untuk menjadi pelayan yang merendah di bawah otoritas Tuhan. Tindakan ini dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa paksaan. Yesus mengajarkan demikian dan ia pun melakukannya. Yesus mengajarkan teorinya dan Yesus mempraktekkannya. Dilihat, disaksikan oleh para murid-murid. Itu rahasia yang kedua. Itu kunci yang kedua yang Yesus tekankan untuk menjadi besar dan terkemuka.
Oleh karena itu, makna dari kata-kata Yesus ini sebenarnya mengarah ke sikap hati kita, mengarah kepada motivasi kita, mengarah kepada tujuan kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, apapun pekerjaan kita, baik itu atasan maupun bawahan, bos atau pelayan, atau apa saja kedudukan kita, semua bergantung kepada sikap hati kita, kerendahan hati kita, tergantung dari semuanya itu. Itu sebabnya Yesus memberi contoh di dalam Injil Matius 18 ayat 1 sampai 5 bahwa seorang yang besar harus menjadi seperti anak-anak kecil yang hatinya penuh dengan kepolosan, hatinya penuh dengan ketulusan tanpa kepura-puraan, tanpa kebohongan, dan hati yang mau berkorban bagi orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam tanggung jawab kita masing-masing, ya, saya percaya kita mengerti arti sebuah pelayanan. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk berkorban bagi Kristus dan menjadi hamba, menjadi pelayan yang betul-betul merendah di bawah tangan Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti kita tidak akan dikecewakan. Di mata manusia mungkin kita kecil, tetapi di mata Tuhan kita sungguh luar biasa. Orang-orang yang besar selalu mengutamakan kepentingan orang banyak. Ya, seorang yang besar tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Yesus selama berada di dunia ini. Apa yang dia kerjakan? Dia tidak mencari keuntungan, dia tidak mencari kepentingan, tetapi untuk kemuliaan Bapa di surga. Saudara-saudara, ukuran kebesaran seseorang bukan diukur dari kedudukan, bukan diukur dari tinggi, bukan diukur dari kekayaan, akan tetapi ukurannya lebih kepada seberapa besar orang itu mau berkorban dan mau melayani orang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan menjalani kehidupan ini sebagai umat pilihan, sebagai anak-anak terang. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk berkorban kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk menjadi pelayan, menjadi hamba yang setia. Biarlah di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam hidup rumah tangga kami mau berkorban bagi keluarga kami untuk mengarahkan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Bapa di surga, mungkin apa yang selama ini telah kami korbankan kepada Tuhan belum sebanding dengan apa yang Tuhan sudah buat bagi kami. Tetapi biarlah kami terus mau belajar kepada Tuhan, merendah di dalam Tuhan, memiliki ketulusan hati untuk senantiasa mau melakukan firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami di tengah-tengah persekutuan ini. Biarlah Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami untuk tetap teguh kuat berdiri dalam iman, hidup mengandalkan Tuhan. Dalam tanggung jawab kami masing-masing sebagai kepala keluarga, dalam tanggung jawab kami masing-masing dalam tugas dan pekerjaan, dalam tanggung jawab kami masing-masing di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami semua. Kami terus berdoa, mendoakan pengurus PKP yang ada. Tuhan memberkati sehingga terus mampu bergandengan tangan bersama-sama melayani Tuhan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan mereka. Tuhan kiranya tetap menjamah, memulihkan, terlebih menguatkan dalam iman percaya kepada Tuhan. Dalam segala aktivitas kami, di tengah-tengah pandemi yang ada, Tuhan kiranya menolong, Tuhan menyertai kami semua. Bapa di surga, kami datang berdoa, biarlah Engkau senantiasa menyertai dan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, sehingga kami tetap menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan perayaan Paskah PKP Klasis
yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 mendatang. Tuhan yang akan membukakan jalan, Tuhan yang akan memberkati, agar kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan, demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami. Dan akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.